Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tugas koneksi antar materi pada modul 1.4 Budaya Positif PGP Angkatan 9. Perkenalkan, saya CGP Angkatan 9, Mahjindi Suhardi, dengan Ibu Tri Wahyu Rindayani sebagai fasilitator, kemudian Bapak Sultani sebagai pengajar praktik. Adapun kesimpulan mengenai peran dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti, yaitu sebagai guru yang tugasnya menuntun siswa harus mampu menggerakkan siswa serta seluruh warga sekolah untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat diwujudkan dengan terlebih dulu memahami tentang disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, serta pembuatan keyakinan kelas atau sekolah yang dikuatkan dengan penerapan langkah-langkah restitusi dalam menyelesaikan masalah. Adapun motivasi perilaku manusia, sebelum menerapkan budaya positif di lingkungan kelas atau sekolah, perlu terlebih dahulu memahami motivasi manusia dalam berperilaku sehingga dalam melakukan tindakan lanjut akan lebih terarah. Terdapat 3 motivasi manusia dalam berperilaku, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Disiplin positif merupakan keadaan sadar pada diri seseorang untuk melakukan sesuatu berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal dan siap mempertanggungjawabkan segala tindakannya. Disiplin pada diri seseorang dipengaruhi oleh motivasi dalam diri atau intrinsik. Dalam menerapkan budaya positif, seorang guru harus menempatkan diri pada posisi kontrol dalam membantu siswa untuk menumbuhkan rasa disiplin positif dalam dirinya. Seorang guru harus mengambil posisi manajer dari posisi-posisi kontrol lainnya. Adapun beberapa posisi kontrol seorang guru, yang pertama yaitu sebagai penghukum. Jika seseorang guru mengambil posisi sebagai penghukum, akan menghasilkan siswa pemberontak, pendendam, dan menyalahkan orang lain. Kemudian yang kedua, posisi kontrol membuat rasa bersalah. Posisi kontrol ini akan menghasilkan siswa yang memiliki sikap menyembunyikan dan berbohong. Dan yang ketiga adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Posisi ini merupakan posisi positif, namun akan menyebabkan siswa menjadi ketergantungan. Yang keempat, yaitu posisi kontrol guru sebagai pemantau. Posisi kontrol pemantau akan menjadikan siswa memiliki sikap akan menyesuaikan jika diawasi. Kemudian yang kelima, posisi kontrol manajer. Dengan menjalankan posisi manajer, seorang guru akan menguatkan karakter atau watak siswa. Adapun mengenai keyakinan kelas atau sekolah, keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan yang diakui secara universal, baik secara tersirat maupun tersurat. Begitupun dalam membuat kesepakatan akan keyakinan sekolah atau kelas harus berdasarkan kepada nilai-nilai kebajikan yang dibutuhkan untuk mewujudkan visi sekolah. Adapun dalam melaksanakan restitusi, posisi kontrol sebagai manajer untuk menumbuhkan
dan mengembangkan budaya disiplin positif siswa. Restitusi pada siswa dapat dilakukan dengan menerapkan 3 langkah restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Dan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dalam tahapan ini, setiap tindakan dilakukan atas dasar tujuan, sehingga perlu memahami kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan oleh siswa. Kemudian yang ketiga, tahapan menanyakan keyakinan, yaitu keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Dengan ini diharapkan siswa akan menjadi motivasi intrinsik dari siswa. Adapun kebutuhan dasar manusia yang menjadi dasar siswa melakukan sesuatu, yaitu yang pertama, kebutuhan terhadap hidup, kebutuhan untuk diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Adapun keterkaitan materi dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menanamkan budaya positif di sekolah dengan menerapkan 3 langkah restitusi, merupakan bentuk penerapan fungsi guru sebagai penuntun untuk menebalkan laku siswa. Kemudian, keterkaitan materi dengan nilai dan peran guru penggerak. Supaya kegiatan penanaman budaya positif, seorang guru diharapkan mampu menjalankan perannya sebagai guru penggerak dengan menerapkan nilai-nilai guru penggerak. Kemudian, keterkaitan materi dengan visi guru penggerak, yaitu dalam menyusun visi, seorang guru penggerak harus senantiasa memperhatikan penanaman budaya positif yang berdasarkan kepada nilai-nilai kebajikan universal. Pertanyaan berikutnya, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik bagi Anda dari luar dugaan? Saya sudah memahami materi tentang disiplin positif, teori kontrol, motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta bagaimana melaksanakan restitusi untuk menanamkan keyakinan kelas, serta dengan memperhatikan kebutuhan dasar peserta didik. Hal yang menarik bagi saya di modul ini adalah tentang kebutuhan dasar manusia serta posisi kontrol. Ternyata, kesalahan yang dilakukan oleh siswa menunjukkan kebutuhan dasarnya. Kemudian, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya adalah lebih tidak serta-merta memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan, karena bisa jadi siswa saya melakukan kesalahan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemudian, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Pengalaman saya tentang konsep-konsep inti dalam modul ini yaitu ketika melaksanakan tahapan restitusi. Setelah melaksanakan tahapan restitusi, siswa merasa senang karena tidak dihukum, sehingga kebutuhan akan penerimaan dapat dipenuhi. Dengan terlaksananya tahapan restitusi tersebut, saya merasa lebih tenang ketika menangani siswa yang melakukan kesalahan. Adapun hal yang sudah baik, yaitu hal yang sudah baik dalam melaksanakan budaya positif, yaitu sudah
mencoba melakukan tahapan-tahapan restitusi dengan berperan sebagai manajer. Adapun hal yang perlu diperbaiki yaitu ke depannya saya akan mengajak rekan guru untuk mengambil posisi control manager dalam menangani masalah siswa dengan menerapkan tahapan restitusi. Sebelum mempelajari modul ini, dalam menangani kesalahan siswa, saya lebih sering menggunakan posisi kontrol teman dan membuat rasa bersalah. Dan untuk saat ini, saya mencoba untuk menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, dalam menyelesaikan permasalahan siswa, saya belum pernah melaksanakan tahapan restitusi secara utuh. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Untuk mewujudkan budaya positif di sekolah ataupun kelas, perlu juga pemahaman tentang bagaimana mengelola kelas dengan baik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.